penggerak. Saya CGP Angkatan 11, kelas 1147 akan mendemonstrasi konseptual coaching supervisi akademik. Saya Lasmini SPD dari SD 134 Pekanbaru akan berperan sebagai supervisor. Saya Liomi dari SD 18 Pekanbaru akan berperan sebagai coach. Saya Aika Maria Ulfa SPD dari SD Negeri 104 Pekanbaru akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Mimi. Waalaikumsalam Ibu Lasmini. Bagaimana kabarnya Ibu Mimi? Baik nih Bu Lasmini. Iya, mudah-mudahan selalu sehat kita ya Bu Mimi. Iya. Ini saya dengar kan kita akan mengadakan supervisor akademik Dengan coaching. Nah, coaching ya. Nah, saya kan sebagai supervisornya nih Bu Iya, Mimi. iya. Ya, ini akan siapa besok yang menjadi coachnya nih Bu Mimi? Oh ya, saya akan mengoci Ibu Aika. Oh, Ibu Aika. Iya. Kita tahu ya bahwa dalam prinsip coaching ini kan kita harus adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu Mimi. Iya. Dan kompetensi coach sendiri Ibu sudah tahu? Udah tahu Bu, kompetensi dari coach sendiri ada kehadiran penuh atau present, ada mendengarkan yang aktif, juga mengajukan pertanyaan yang bobot dengan alur cerita. Oke, baik. Nanti itu ada rubrik dari percakapan coaching ya Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan ini kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan nantinya di sana? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan alur cerita. Baik. Kemudian selain itu kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu tadi Bu, cara saya bertanya, bagaimana si coach merasa nyaman dan mengutarakan lebih banyak lagi permasalahan dan ide-idenya dengan nyaman. Makanya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan alur cerita. Oke, ya jadi dengan alur cerita ya nantinya. Terus indikator dari ketercapaian Ibu nanti tujuan dari pengembangan itu apa yang mau diinginkan indikatornya? Indikatornya yang pertama kita mengetahui dan mengidentifikasi masalah coaching, lalu kita mencari solusi bersama. Kemudian bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab coaching terhadap pelaksanaan solusi dari masalah yang dia sampaikan tadi. Iya. Berarti nanti ini kapan nih mau dilaksanakan ini? Kayaknya Yang akan dilaksanakan hari Selasa Bu. Oke, nanti saya hadirnya di hari Selasa ya Bu ya. Iya, nanti Ibu hubungin saya ketika itu ya. Jadi sebelumnya tolong kabarin. Baik, jadi ini nanti dari tugas dari pembuatan coaching supervisi akademik ya Bu. Iya. Oke Mbak, sampai di sini ada lagi yang mau diapakan Bu? Nah itu aja Bu, saya harap kita berjalan lancar prosesnya bersama Ibu Lasmini dan coachingnya, ya pokoknya berjalan lancar lah semuanya sampai selesai. Baik, saya doakan nanti kegiatan kita berjalan lancar ya Bu Liomi dan mendapatkan tujuan bersama apa yang mau kita harapkan nantinya. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Ibu Mimi. Terima kasih Bu Lasmini. Iya, sama-sama Ibu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aika. Sehat? Alhamdulillah sejauh ini ya sehat. Oh iya. Bu Aika kan ada WA sama saya ya untuk janji ketemuan hari ini. Kira-kira ada apa tuh yang ingin Bu Aika sampaikan sama saya? Ya, saya ingin diskusi sejatuhnya dengan ibu. Saya ada beberapa pertanyaan di dalam pikiran saya selama beberapa hari ini lah Bu, sejak ya dibilang beberapa hari enggak ya Bu ya, dari awal semester sih. Jadi ini saya mengajar di kelas 4. Nah, kelas 4 ini itu sudah masuk ke jenjang awal dari kelas tinggi ya Bu ya.
sudah masuk ke kelas tinggi, dan yang saya dambakan itu adalah ketika mereka memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, itu mereka menjadi siswa-siswa yang aktif. Nah, siswa yang aktif itu tentunya nanti kan pembelajaran di kelas jadi hidup, terasa hidup, menyenangkan. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah sulit bagi saya untuk menumbuhkan rasa keingintahuan, rasa percaya diri dari murid-murid saya itu untuk aktif bertanya. Padahal kan kalau banyak yang bertanya, ditanya jawab, lalu kita cari bahas bersama-sama, itu kelas kan pasti riuh, rasanya lebih hidup kelasnya. Nah, saya ingin seperti itu, namun anak-anak di kelas saya ini, siswa-siswa saya itu tidak aktif, kurang aktif. Jadi harus saya pancing dulu. Yo, yang mau bertanya siapa? Itu kan kadang diam, hanya diam, tidak bertanya dengan aktif, tidak langsung setelah saya menyampaikan apa, atau setelah saya menayangkan media pembelajaran itu langsung bertanya, itu tidak. Nah, itu sih yang menjadi pikiran saya, makanya saya ingin berdiskusi lah dengan ibu. Jadi ada nih unek-unek dari Ibu Aika tentang pembelajaran anak-anak yang cenderung pasif ya, Iya. kurang aktif gitu mengikuti pembelajaran. Padahal diharapkannya anak-anak itu aktif, fokus dan bersemangat ya Bu Aika Iya. dalam melaksanakan pembelajaran. Saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Terkadang kita menemukan masalah-masalah seperti itu di pekerjaan kita. Iya. Menurut Bu Aika dari skala 1 sampai 10 berapa sih skor dari kelas Bu Aika sekarang? Kalau sekarang ini 5. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tapi yang masih kurang di hati saya itu adalah keaktifan mereka untuk menciptakan suasana belajar yang hidup, yang menyenangkan. Itu sih kurangnya mereka di situ. Begitu. Itu ya Bu Aika ya. Menurut saya Bu Aika sendiri punya kekuatan loh untuk bisa mencapai itu, karena saya sendiri kan sudah lama bergaul dengan Bu Aika. Saya sudah tahu potensi Bu Aika. Bu Aika sendiri mengerti nggak potensi Bu Aika apa saja untuk bisa mencapai tujuan tadi? Kelas yang aktif, anak-anak yang sering bertanya, anak-anak yang Bu saya semangat, Bu saya jawab, Bu saya jawab, Bu. Kira-kira apa potensi dari dalam diri Bu Aika sendiri? Kalau potensi saya sih, saya rasa saya mengajarnya ya, saya juga aktif dalam mengajar. Itu saya tidak hanya ceramah, saya tidak hanya menjelaskan pembelajaran lalu mengasih tugas, tidak hanya itu, saya juga menciptakan. Ya, kalau potensi saya sih, saya menciptakan pembelajaran tentu yang menyenangkan, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak zaman sekarang menggunakan TikTok, menggunakan apa ya, saya juga pakai dari situ. Saya ya itulah sih, saya rasa potensi saya itu adalah saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Betul, Bu Aika, dari yang saya kenal juga Bu Aika itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bisa Bu Aika sebutkan sumber daya apa saja yang kita miliki di sekolah, di kelas, dan dari Bu Aika sendiri untuk mencapai tujuan siswa-siswa yang aktif? Sumber daya apa saja yang bisa kita pergunakan? Kalau di sekolah saya itu untuk peralatan, sarana prasarana itu sudah cukup lengkap. Wifi sekolah ada, lalu ada tablet, ada PC, ada Chromebook, itu bisa digunakan di sekolah. Lalu untuk media pembelajaran yang lain itu saya bisa buat menggunakan aplikasi, berbagai aplikasi sih bisa saya terapkan di kelas. Benar, Bu Aika ini sudah tidak diragukan lagi loh potensinya, terus sumber daya yang ada di dalam diri Bu Aika sendiri. Nah sekarang kenapa anak-anak itu cenderung pasif nih? Menurut Bu Aika alasannya apa ya Bu? Mungkin kurang literasi atau kurang bagaimana? Kalau menurut saya iya, salah satunya itu kurang literasi. Mereka kurang membaca, lalu kurang membahas apa yang mereka baca itu. Ya, kalau saya boleh jujur, saya membagi, saya kasih media, misalnya saya kasih video. Nah, setelah saya kasih video itu
tidak saya bahas, tidak saya minta mereka untuk mereviewnya lagi, itu jarang. Saya hanya memberikan ini, oke, kita di sini Bu ada tugas ya seperti itu. Tidak saya minta mereka untuk melakukan tanya jawab atau istilahnya mereview ya Bu ya, review videonya tentang apa, atau membaca buku. Lalu setelah membaca buku ya udah saya minta kerjakan soal di halaman berapa, seperti itu sih biasanya. Sangat penting ya kita sadari Bu Aika untuk mereka mereview, baik setelah menonton video pembelajaran, setelah mereka membaca buku, mereka menuliskan jurnal. Nah, nanti akan timbul tuh rasa-rasa penasaran mereka. Menurut Bu Aika, setelah tadi dijelaskan nih ada potensi, ada sumber daya, ada hambatan, ternyata hambatannya anak-anak itu cenderung pasif. Langkah-langkah konkret apa nih yang bisa kita lakukan untuk menimbulkan keaktifan, terutama di pertanyaan untuk anak-anak? Kalau yang bisa saya lakukan itu saya bisa memberikan bahan literasi, bahan bacaan bagi mereka, saya bisa berikan itu. Lalu saya bisa menciptakan pembelajaran yang melibatkan siswa saya untuk aktif melakukan tanya jawab. Jadi ya bukan hanya berfokus pada nilai tentunya ya Bu ya. Di dalam pembelajaran itu saya akan memperbanyak, ayo kita sama-sama review lagi pembelajaran kita itu tentang apa, memberikan umpan balik dari materi pembelajaran. Lalu saya bisa membuat kegiatan wawancara. Nah, wawancara misalnya dalam tugas saya minta anak-anak wawancara dan Berarti ada beberapa langkah konkret nih yang akan Ibu Aika lakukan untuk meningkatkan literasi anak supaya mereka bisa aktif dalam pembelajaran, juga sering bertanya. Terus kira-kira kapan nih mau Ibu laksanakan? Kapan nih akan saya laksanakan? Itu saya mulai dari hari Selasa. Di hari Selasa kebetulan itu ada belajar bahasa Indonesia Ibu. Ada bahasa Indonesia, di situ kami membahas tentang teks. Nah, insya Allah saya akan mulai di situ. Tapi untuk persiapannya ya tentunya dari sekarang pun akan saya lakukan persiapan. Iya. Apakah hanya di pembelajaran bahasa Indonesia saja Bu Aika? Apa ada dari pembelajaran lain? Mungkin di bab terbaru kita? Awal mulanya saya mulai di situ, tapi ya tentunya di pelajaran lain ya saya juga ingin dong kelas saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tentu saya akan lakukan di pembelajaran berikutnya lah. Saya mulainya mulanya itu di pembelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia. Baik Bu Aika. Setelah dilaksanakan nih pembelajaran ini, dari skala 1 sampai 10, seperti apa yang Ibu Aika harapkan? Dari 1 sampai 10 setelah dilaksanakan itu saya harap di angka 8 sudah terwujud. Karena ya dengan anak tidak merasa terbeban, dengan mereka terbiasa, mereka pasti akan jadi lama-kelamaan akan lebih aktif karena udah biasa loh, ibu ini tidak mempermasalahkan kalau kita bertanya, ibu ini inginkan kita menjadi anak-anak yang lebih aktif, yang rajin bertanya. Seperti itu sih. Siapa saja nih yang bisa Ibu Aika libatkan dalam pembelajaran ke depan? Yang bisa saya libatkan, yang pertama sekali yang bisa saya libatkan itu adalah orang tua. Karena support dari orang tua itu akan sangat berpengaruh. Kalau saya rajin berkomunikasi dengan orang tuanya bisa menanamkan rasa keingintahuan di rumah, dari rumah juga, di sekolah juga mereka mendukung kegiatan saya. Tentunya ini akan berjalan dengan lancar, dan apalagi ini kan demi masa depan dan demi keberlangsungan pembelajaran. Iya, baik sekali Bu Aika. Tadi saya sudah simpulkan ada hambatan, ada tantangan, lalu ada langkah-langkah yang ingin Ibu Aika kerjakan nih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu juga sudah ada nilainya, juga nanti jadi berapa tujuan kita kan. Selanjutnya saya ingin bertemu lagi nih sama Bu Aika kalau sudah dilaksanakan
pembelajaran yang Bu Aika sebutkan tadi, mungkin di akhir semester, bagaimana dengan hasil nilai anak-anak itu dan bagaimana keaktifan mereka, biasanya pakai lembar observasi itu kan Bu Aika. Siap. Setelah kita bertemu nih hari ini, perasaan Bu Aika bagaimana sih? Ya, rasa saya lebih tercerahkan ya Bu ya. Saya merasa lebih tahu apa yang ingin dan akan saya lakukan berikutnya, dan ya apa yang awalnya tidak terpikir oleh saya, ya ternyata saya bisa melakukan itu. Ya pokoknya ini terima kasih banyak lah dengan Ibu kepada Ibu Rini karena sudah membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan secercah harapan seperti ini. Baik sekali, terima kasih Bu Aika. Bu Aika juga orangnya berpotensi sekali ya untuk menjadi guru yang dirindukan sama anak-anak, di mana anak-anak bisa jadi rindu sama kelas Bu Aika, rindu berpartisipasi. Terima kasih banyak Ibu Ya, ya. sama-sama. Kita akhiri saja sesi kita hari ini. Iya Ibu, iya Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Saya pamit. Selamat siang Ibu Mimi. Siang, kelas Mini. Iya. Gimana nih perasaannya Bu Mimi setelah melakukan coaching? Wah, saya merasa lega sekali. Proses coachingnya berjalan lancar, sampai ke permasalahannya itu dapat solusi. Saya merasa senang sekali dan puas sekali Bu Lasmi. Iya. Tadi selama saya menjadi supervisor ya Bu Mimi, saya perhatikan Ibu Mimi tadi coachingnya Ibu Aika ya? Iya. Iya, itu masalahnya yaitu mengenai kurang aktifnya pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, apa yang pada saat itu apa yang sudah Ibu Mimi kembangkan atau indikator yang ketercapaian yang telah ketika menjadi coach? Ketika menjadi coaching itu selain mengadakan presensi, menghadirkan diri saya secara penuh, mendengarkan coach dengan rasa, lalu saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu Lasmi. Itu yang Ibu lakukan tadi ya? Iya. Nah, saya tengok juga memang Ibu sudah melakukan hal itu, di mana Ibu Mimi sudah melakukan alur tirta. Saya juga lihat seperti itu. Nah, jadi dari hasil supervisi saya ini Bu Mimi, apa yang dapat dikembangkan lagi untuk supaya Ibu menjadi coach yang lebih baik lagi nantinya? Iya, saya rasa pertanyaan yang berbobot, mengikuti alur tirta dan mendengarkan coach dengan rasa itu harus terus dikembangkan sesuai zaman, sesuai dengan literasi kedepannya, karena permasalahan pembelajaran di kedepan pasti semakin kompleks. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi kita harus memperkaya terus kompetensi kita dalam mempertanyakan hal-hal yang berbobot di alur tirta itu sendiri, Ibu. Iya. Jadi setelah tadi saya tengok memang hasil observasi saya, Ibu juga udah mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti Bu, apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk menjadi coach yang lebih baik lagi? Kompetensi Ibu yang telah Ibu miliki sekarang, apa lagi yang perlu dikembangkan kembali? Yang perlu dikembangkan tentunya pengalaman saya, terus saya juga akan terus belajar, mengikuti seminar-seminar tentang coaching, sehingga saya bisa memperkaya pengetahuan saya tentang proses coaching itu sendiri dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kompleks lainnya, Ibu. Iya, Masya Allah, memang tadi saya tengok ketika coaching dengan Bu Asma, kompetensi Ibu luar biasa saya tengok. Dan Ibu telah menjadi coach yang baik sehingga bisa membuat suasana lebih nyaman kepada yaitu coachnya. Nah, saya harap nanti Ibu lebih bisa mengembangkan lagi. Ini sudah sangat baik menurut saya. Nanti juga saya juga bisa mengobserv lagi kapan-kapan kalau Ibu menginginkannya ya Bu Ai. Bu Mimi, maaf. Iya. Apa-apa, Bu. Oke, iya. Baik Ibu Mimi. Iya. Ibu Mimi sudah menjadi coach yang
sangat baik kalau hasil dari saya di sini ketika saya supervisi. Nah, Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Lasmini atas Saya- perhatiannya, atas Iya. waktunya, Iya. juga saran-sarannya kepada saya sangat berarti sekali. Terima kasih Bu Lasmini. Sama-sama Ibu Mimi. Ibu Mimi juga menjadi guru yang sangat baik sekali dan selalu hadir dan selalu fokus kepada siswa. Terima kasih Ibu Mimi, Iya. sama-sama. Demikianlah hasil demonstrasi konseptual modul 2.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.